Sebagian manusia merasa cukup dengan simbol, pakaiannya Islami, ucapan Islami, statusnya Islami, tetapi lisannya dusta, amanahnya rusak, akhlaknya buruk, bahkan muamalahnya menyakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa sarrafna lil iman wa ja'alna min ummati sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini identitas Islam seringkali cukup dengan lisan, eksis dalam media sosial atau ditulis dalam kartu identitas. Namun pertanyaannya, apakah Islam kita benar-benar hidup dalam nilai, sikap, akhlak, dan integritas kehidupan? Sebab pemirsa, Islam bukan sekedar status, bukan sekedar nama, bukan sekedar simbol, tapi Islam adalah akidah yang hidup, nilai yang bergerak, dan ketaatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasul la yulidkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Ayat ini memberikan satu pelajaran bahwa pengakuan belum tentu membuktikan akal. Ada orang-orang yang mengaku Islam tetapi nilai Islam belum masuk ke dalam hati dan perilaku. Hadirin pemirsa umatan TV rahmatullah subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada 3 hal yang mana ketiga hal ini harus dibangun sebagai satu eksistensi dan fondasi keislaman seseorang. Yang pertama, keislaman yang terlihat dalam akidah dan ketaatan. Karena bukti akidah, bukti keislaman adalah akidah, dan yang membuktikan akidah adalah ketaatan. Seorang muslim bukan hanya dikenal dengan namanya, tapi dari loyalitas hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nur ayat 51, Allah menjelaskan, innama kana qaulal mu'minuna idza du'u ila Allah wa rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Bahwa orang-orang beriman, seorang muslim semestinya ketika panggilan Allah dan Rasul, apakah dalam wujud syariah, maka seorang mukmin, seorang muslim pastinya akan sami'na wa ata'na. Seringkali terjadi, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang mengaku cinta kepada Islam, ketika syariat berbenturan dengan hawahu, berbenturan dengan kepentingan, jabatan, status sosial, bisnis, popularitas, dan lain sebagainya, saat itulah syariat ditinggalkan. Saat itulah ketaatan seseorang diuji, dipertaruhkan. Karena keislaman sejati terlihat ketika seseorang jujur walaupun pahit. Dia memilih yang halal walaupun sedikit, tetap istiqomah walaupun sendirian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, al-muslim, kata Rasulullah SAW, man salim al-muslimin min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim, kata Rasulullah SAW, adalah seseorang yang lisan dan tangannya selamat dan menyelamatkan muslim yang lain.
menyelamatkan sekelilingnya. Karena kalau lisannya menyakiti, kalau tangannya menzalimi, kalau perilakunya merusak amanah, maka tentu di situ ada masalah dalam kualitas keislaman. Yang kedua, hadirin pemirsa umat dan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sejati, sahabat surga yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Keislaman juga harus melahirkan integritas akhlak. Bahwa dunia hari ini mengalami krisis integritas. Banyak orang pintar, bergelar, sekolah, banyak referensi, tetapi culas. Banyak yang religius secara simbol, tetapi rusak secara moral. Hari ini kita disebutkan oleh fenomena-fenomena, informasi-informasi bagaimana seorang yang secara status kiai mungkin, ulama mungkin, penghafal Quran, seorang pendidik, dan lain sebagainya, tetapi moralnya rusak, tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan statusnya. Pada Rasulullah SAW datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk memperbanyak ilmu, memperbanyak informasi, memperbanyak wawasan, tetapi itu semua kata Rasulullah SAW dalam rangka memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim sejati harus menjadi representatif Islam sejati, di mana keislamannya akan terlihat ketika dia bermuamalah, jujur dalam perdagangan, amanah dalam jabatan, kemudian santun dalam ucapan. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengingatkan para sahabat bahwa seorang mukmin itu bukanlah ketika terlihat ketika dia di masjid atau di majelis ta'lim, tapi justru kata Rasulullah SAW, jika ingin melihat seorang muslim sejati, lihatlah bagaimana perilakunya di pasar. Artinya bagaimana muamalahnya, bagaimana hubungan sosialnya. Maka dalam hal ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwa Islam itu bukan dengan angan-angan dan hiasan penampilan, tetapi apa yang ada dalam hati dan dibenarkan dengan perbuatan. Betapa dalam perkataan ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebab sebagian manusia merasa cukup dengan simbol, pakaiannya Islami, ucapannya Islami, statusnya Islami, tetapi lisannya dusta, amanahnya rusak, akhlaknya buruk, bahkan muamalahnya menyakiti. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kontradiksi antara keyakinan dengan amal perbuatan, antara acau ucapan dan perbuatan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Yang ketiga, hadirin pemirsa Umatan TV, sahabat surga di Allah Subhanahu wa taala, bahwa keislaman juga harus mampu memberikan manfaat dan pengaruh bagi lingkungannya, di mana muslim sejati bukanlah orang yang menjadi beban bagi lingkungan, tapi menjadi sumber manfaat. Ada satu pepatah Arab mengatakan, wujudih keadami, adanya sama dengan tidak adanya, bahkan adanya bahkan meresahkan, perginya hilangnya tidak dirindukan, keberadaannya justru tidak melengkapi atau menambah kebaikan, tetapi keberadaannya justru menambah keburukan. Nauzubillah min dzalik. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukanlah orang yang memiliki kedudukan tertentu, jabatan tertentu, status tertentu, tetapi sebaik-baik manusia Rasulullah SAW adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadirin pemirsa umat TV yang Allah Subhanahu wa taala, sejatinya sejak awal
penciptaan dan kejadian manusia. Manusia dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, memiliki tanggung jawab sosial ya, bagi diri, lingkungan dan masyarakat. Maka oleh karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harusnya menghadirkan ketenangan di dalam keluarganya, kejujuran di pasar, amanah di masyarakat, serta solusi di tengah umat dan keteladanan di lingkungan. Semoga kita hidup dalam membawa nilai, membawa integritas keislaman kita yang memberikan manfaat, memberikan solusi terhadap umat hari ini. Semoga kita semua senantiasa dipelihara Allah Subhanahu wa taala, dirahmatinya, diberkahinya, agar kita mampu menjadi mukmin dan muslim sejati yang tampil menjadi solusi, yang tampil menjadi orang-orang yang aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.